ke Hero Esports 2.0 Ladies Invited game kedua, yaitu Sanhok. Yep, ini dia Sanhok yang ternyata sudah pada turun pesawat, sudah pada terbuka semua parasut-parasutnya. Berarti kemungkinan ini garis pesawatnya itu dari Nakam ke arah Kampong, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah garis pesawat yang jahat lagi dan lagi, Donna. Iya. Kalau misalkan kita lihat itu di bagian dock sudah ada dua tim yang bersinggungan juga, ada Geek dan juga Oxiris. Mereka akan bertemu, menarik banget nih. Apakah mungkin mereka akan mengambil jalur koleksi first aid? Karena kan biasanya kalau yang kita tahu tim-tim para pro player itu kan biasanya suka ngambil jalur ini nih, docks, kampung, untuk bisa mengambil healingan-healingan yang banyak. Dan sudah cukup berdekatan mereka, dan kita akan lihatlah seperti apa gameplay dari para ladies ini, Don. Yoi, dan circle juga sudah mulai terbuka. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sana ya, masih ada 3 pulau kita di Sanhok yang dicakupi oleh circle tersebut. Circle pertama ini bisa menandakan kalau misalnya para ladies ini nggak terlalu harus gegabah seperti di game pertama tadi ya, nggak harus buru-buru banget seperti di game pertama tadi gitu. Di game kedua ini dengan Sanhok, dengan circle yang seperti ini, mereka masih bisa bermain dengan santai, masih bisa memaksimalkan looting phase mereka di awal-awal permainan seperti ini. Benar, dan circle-nya itu berarti kan ke kiri ya. Ini akan menjadi keuntungan buat tim yang turun di bagian ruins, di bagian painan, dan juga di bagian bootcamp. Menurut gue itu biasanya menjadi 3 titik atau segitiga yang sering banget diperebutkan ketika circle-nya masuk ke arah kiri dan membagi menjadi 3 pulau. Apalagi biasanya di bagian choke point, jembatan antara pulau Bravo dan Charlie, itu menjadi perebutan juga. Semua tim berebutan untuk mengambil area sana. Dan yang menarik juga nih tadi di bagian pulau Alfanya ini cukup ramai nih, Don. Ada sekitar 3 tim atau 4 tim yang ngisi di pulau Alfa. Pulau Alfa tuh kan kecil banget, Don. Iya, kecil banget ya. Dengan proporsi seperti itu, dengan banyaknya tim, pastinya mereka nanti akan punya chance yang tinggi banget untuk bersinggungan gitu loh. Apalagi nanti kalau misalnya circle keduanya tidak ke pulau Alfa lagi. Waduh, itu udah otomatis jahat sih banget. Bakal jahat banget. Dan siapa cepat dia dapat, lagi-lagi terjadi di Sanhok. Dan yang bakal bikin sulit adalah ketika melakukan penyeberangan. Kan kalau misalkan mau nyebrang itu kan mau gak mau lewat jalur air ya. Setup mereka benar-benar harus rapi, harus bisa ngejaga backline juga, dan harus bisa ngejaga area-area lain supaya temen yang lagi nyebrang itu nggak ketembak. Biasanya kan mereka nge-split, ada satu yang di pulau kiri, ada satu di pulau kanan, dan 2-nya lagi berenang. Jadi bener-bener aman. Kalau misalkan 4-4-nya berenang ditembakin, ya itu siapa yang nge-backup? Susah ya Bu ya, kayaknya hal tersebut kayaknya agak jarang terjadi kecuali udah kepepet banget, kayak misalnya itu terjadi di circle akhir gitu ya. Di circle akhir terus circle-nya tuh masih ada di tengah di kiri bootcamp tuh yang mencakup 3 pulau, di 3 bibir pantai dari 3 pulau tersebut gitu loh. Itu baru chaos tuh. Dan benar, dan jadi kayak bakal banyak chaos. Betul sekali. Dan kayak itu sempat kita tonton juga beberapa kali, nggak sering sih sebenarnya, paling cuman 2-3 kali selama 3 season Pro League ini ya. Benar. Dan masih nungguin, siapa tahu nanti bakal ada circle yang menarik lagi gitu kan ya, yang ke air-air gitu. Tapi kayaknya nggak terjadi sih kalau yang di map kali ini. Terakhir tuh yang di air tuh ada turnamen nasional lain. Turnamen nasional yang lain itu loh, yang ke air, yang di bawah selatan. Yang mau nggak mau mereka harus perangnya di air. Sanhok juga, cuman memang fokusnya ke air. Sanhok. Akhirnya mereka harus berlomba-lomba ke pulau, bukan ke pulau, ke lautan selatan. Dan yang mendapatkan kapal kalau nggak salah waktu itu tim FS Slayer. Terus alhasil malah enak banget buat FS Slayer, dimana yang lain lagi pada berenang, ya udah dia udah jadi kayak bajak laut aja kan, nembakin. Iya. Jadi Slayer beneran. Bener, literally Slayer ya. Nah kan, nunggu-nungguan kan.
Masalahnya nih ya kan 1 detik ke lu, 1 detik ke gua nih. Kan kita biasanya Sweet. menunggu ada aba-aba gitu kan supaya nggak tabrakan. Jadi 5 detik sendiri nunggunya. Makanya. Oke, dan ini juga berarti kan Begitulah kita ya. baru pertama kali online bareng kan ya. Biasanya kita kalau nge-cast bareng itu offline. Kemarin juga pas gua sama Pastra di hari pertama nge-cast online bareng itu juga masih tubrukan. Soalnya masih ngebaca dulu nih nada-nada bicaranya gimana, ya kan? Patahannya Iya, di mana. betul. Karena biasanya pasti beda banget loh guys kalau online kan ya. Soalnya kalau misalnya nanti dulu kita akan bahas soal online tersebut ya karena awal-awal pertandingan ini sudah ada huru-hara yang terjadi nih Cijel antara tim GPX Wonder dan juga kalau nggak salah tadi Lunanera ya tim nomor 11 Yes. di mana Vian di sini sudah bisa mengamankan 2 kill point pertamanya atas tim Lunanera. Lunanera. Betul. Benar, dan kayaknya tadi si Vian tuh nungguin gitu loh. Jadi pas Lunaneranya lagi berenang, si Vian nungguin ketika dua-duanya nongol langsung ditembakin. Dan lah, ini RRQ bermain dengan 3 player lagi dan lagi. What happened? Ini yang menjadi penasaran juga karena sangat disayangkan ya kalau misalkan bermain dengan 3 player itu dari segi kuantitasnya mendapatkan disadvantage dan kali ini mereka juga harus melawan di depan sana ada tim GPX yang sedari tadi sudah membuka tembakan, berarti ini akan menjadi informasi juga untuk tim RRQ dari Amel berada di bagian high groundnya dan mencari informasi kembali tapi sudah ada suara ledakan granat Don. Iya, ini berarti ya kalau misalnya 2 game berturut-turut 3 player ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Namun sayang sekali di sana ya Anel yang tadi sudah berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumah bisa tertembak dari tim GPX di belakang mereka yang sudah juga mengeluarkan molotovnya langsung saja mau menutup pertahanan yang dibuat dibangun oleh tim RRQ kali ini yang sudah mulai agak kewalahan bisa menghadapi dari tim GPX sendiri and that's it. Tim RRQ harus pulang ke arah lobby di awal-awal pertandingan banget di tangan tim GPX. 2 match back to back too soon dan ini merupakan hal yang tidak baik sih untuk tim RRQ apa tadi namanya RRQ Kingdom ya RRQ Kingdom Kingdom. X Demonic. Karena kalau misalkan 2 dari 6 match mereka tidak membawa pulang poin itu bisa menjadi tekanan atau beban mental buat mereka. Sementara di sisi lain ada tim Lunanera yang tadi 2 player sudah berhasil diamankan oleh tim GPX, ada Agatha dan Chessy yang sudah hilang dan masih ada Piwa dan Cimoy yang sedang berusaha untuk berenang mengambil jalur air untuk bisa berputar ke arah pulau lain. Sementara itu nampaknya juga ada pertemuan antara tim Geek dan juga Alter Ego ya di Killing Field yang bisa kita intip tadi. Ini balik lagi ke RRQ. Kalau misalnya 2 game hanya 3 itu berarti ada sesuatu yang terjadi loh. Kalau misalnya cuma 1 game pertama itu biasanya ya ada masalah teknis gitu kan. Kalau udah 2 game berarti emang mereka bermain 3 orang saja gitu atau kecuali keadaannya kayak dulu ada satu tim pro yang di World League ya kalau nggak salah itu satu playernya sekolah dulu jadi nggak bisa main kecuali kayak gitu ininya apa keadaannya. Tapi nggak boleh sekolah kan udah malam. Iya makanya mungkin kelas malam nggak gitu juga ya. Aduh, udah skip dulu. Hari ini kali ini dari Vian hampir saja ketembak, habis saja ke takedown, tapi dengan sangat cepat refleksnya langsung saja menghindar, turun dari bagian atap, mengcover dirinya, melindungi dirinya. Dan sementara dari tim GPX masih melakukan setup juga di pinggir pantai. Nampaknya mereka lagi-lagi berhasil mendapatkan beberapa kill point atas tim lain dan itu dia tim 15 yang masih cukup tertekan juga tim 88 Esports dari Ain yang berusaha mencari informasi lebih dengan melakukan renangan dari bawah air mencari wujud manusia di depan sana, tapi sayangnya ini red dot saja nggak terlalu cukup dan kayaknya 88 Esports Ayannya lebih memilih untuk tenggelam Don. Tenggelam. Iya, itu tenggelam ya. Itu berarti 88 adalah tim kedua ya yang harus pulang, yang harus tereliminasi karena menyisakan 15 tim saja kali ini. Dan
Oh my god, itu kayak mereka demen banget di pinggiran situ loh. Mereka udah dapetin 2 tim berarti. 1,5 tim lah ininya, to be exact-nya. Iya, masih ada 2 lagi dari 88 Esports, Genonix dan juga Joybi yang masih berusaha untuk berenang-renang di bagian lautan. Itu mereka kayaknya udah bisa ngebaca deh. Ini biasanya tim rotasi lewat air berenang pasti turunnya di sini nih. Yaudah kita jaga rumah yang ini aja. Dan itu berhasil, terbukti berhasil. Mereka bisa nge-cut beberapa rotasi dari tim. Dan lihat semua tim sudah mulai bergerak menuju ke arah tengah dari Sunhawk. Dan semakin padat merayap juga di bagian choke point-nya. Namun memang ada Itu beberapa rame tim yang banget. melakukan slow rotation. Ramai banget ya Don ya? Ramai banget itu choke point-nya cuy. Ya udah. Nah 5 detik. Nunggu lagi ya. Ada sumpah. Gue pengen ngakak, ini jadi cringe banget. Ya udah, Soalnya nggak apa-apa. guys, gini guys, kalau online tuh biasanya ada 1 detik delay ke Jelly, 1 detik delay ke gua gitu. Jadi total 2 detik delay gitu loh. Jadi kita tuh harus bener-bener kuat gitu loh untuk bisa membaca situasi ngomong antar partner gitu. Ini untuk kayak apa ya, intermezzo untuk informasi aja kalau misalnya online kayak gimana gitu. Ya bener, harus ini banget, sering nge-cast sih sebenarnya biar kebaca intonasinya. Soalnya gue sama Dona udah jarang banget dipartnerin sekarang. Ini baru akhirnya dipartnerin lagi dan kita outline. Jadi ya seperti itulah. Jadi curhat kan ya. Oke, dan kita bakal kembali fokus ke arah gamenya, dimana masih tetap dengan permainan yang cukup pasif dari tim yang fokus ke rotasi. Tidak untuk tim GPX ya, karena tim GPX selalu memotong rotasi dari bagian lautan di Sunhawk. Tapi kalau untuk victim cukup menarik, Roses diutus seorang diri saja. 3 player lainnya berada di sebuah rumah. Tadi gue nggak lihat lagi si Roses bawa first aid berapa. Oh iya, gue juga nggak lihat lagi. Kayak lo pengen tahu banget ya, nanti deh kalau misalnya kameranya pindah ke mereka. Dan kalau misalnya kita lihat dari Boom, ada Lopinas ya. Lopinas tadi nggak main kan di game pertama? Main nggak? Gue Gua lupa, lupa. deh. Kayaknya Gua enggak deh, lupa. gue nggak baca ada nama Lopinas. Cuman yang gue tahu emang karena Lopinas itu adalah roster kan, roster di Boom. Iya, beberapa kali turnamen itu Lopinas ikut main terus ya. Kalau misalnya kita ingat-ingat turnamen-turnamen terdahulu sebelum ini juga ada Lopinas yang menjadi salah satu kekuatan juga untuk tim Boom Artemis untuk kesempatan kali ini. Benar sekali. Dan masih berenang juga dari GPX. Wow, Vian udah ngumpulin 4 kill point dari total 6 kill yang mereka miliki. Ini Vian juga salah satu player dari ladies yang cukup lama loh, bermain di competitive scene. Beberapa kali berpindah-pindah, sebelumnya berada di Bellatrix Ace, lalu pindah ke Capital 9, dan sekarang akhirnya berlabuh kembali ke GPX. Dan dengan 2 game yang sudah kita lalui gitu ya, dari Vian sendiri adalah salah satu player juga yang punya tingkat agresif yang tinggi gitu kan. Dimana di game pertama kita juga sudah bisa melihat permainan-permainan dari Vian, dan game kedua ini Vian juga sudah mulai mengumpulkan 4 kill point dia, di mana sekarang Vian pun harus mencari vest dan juga helm yang baru ya, karena di situ posisinya udah merah banget armor dia yang dia punya. Benar, harus mencari supply yang baru kembali, karena kali ini dia juga udah mulai berdekatan dengan salah satu tim berwarna kuning. Gue masih belum lihat angka tim itu berapa, yang pasti dari Angel sudah mulai melakukan setup juga. Ini kayaknya yang tim berwarna kuning ini enggak membuat suara sama sekali, jadi nggak terdeteksi. Itu adalah Lunanera yang masih bertengger aja di sebuah rumah. Kalau kita lihat soalnya itu nggak bergerak sama sekali loh, jadi ada kemungkinan ini bakal di surprise attack sama tim Lunanera. Kayaknya ya, kita bakalan tunggu saja, karena lihat tim GPX kali ini tuh movementnya bener-bener pede loh. Mereka bener-bener gak ngira bakalan ada sesuatu, dan ini dia Vian. Vian duluan yang melihat di seberang sana ada seorang Piwau yang tidak ragu-ragu langsung saja dieliminasi oleh Vian. Dengan begitu 5 kill point sudah dikantongi oleh Vian sendiri. Lihat mukanya tadi, cijal dari Vian sendiri, bener-bener puas udah bisa mengamankan 1 kill point tambahan.
Iya. Mau nge-HBD malah dia yang ke HBD. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Vian itu adalah gerakan yang sebenarnya mereka udah aware. Jadi mereka udah tahu gitu loh kayak oke, ini Sunhawk ya. Jadi pasti bakal ada yang ngepron dan melakukan tembakan. Soalnya tadi Vian begitu buka pintu, dia nggak langsung Nggak gerak langsung maju masuk. gitu loh ke depan. Ya dia langsung kayak buka, tarik mundur, lihat orang, langsung ditembak. Malah yang udah siap-siap standby HBD yang kaget gitu kan. Iya. Gue juga kaget sih kalau kayak gitu. Ya makanya Gitu kan udah siap-siap. Lah, loh. Aing yang meninggoy gitu kan. Aduh, tapi seorang Chinmoy juga kali ini langsung aja disergap dengan 2 player dari tim Vian sendiri ya, tim nomor 8 kita yaitu GPX Wonder pastinya. Oh my god, lihat permainan mereka benar-benar ciamik kali ini. mencari kill point demi kill point terus menerus. Bahkan di sisi lain kayaknya ada yang bertemu, itu adalah Onyx dan Boom, dimana tadi Real berhasil untuk mengamankan seorang player dari Boom, tapi masih belum tahu dikonfirm atau enggak menjadi kill point. Sebenarnya tim GPX dari tadi bermain di bagian pinggiran pulau ini banyak banget loh korban jiwa yang berjatuhan di tangan dari GPX ketika mereka ngejaga pinggir pantai. Ini Baywatch nih mereka nih. Iya, makanya kan tadi gue juga sudah sempat singgung juga kalau misalnya mereka tuh demen banget di pinggir pantai dan somehow menghasilkan gitu loh. 8 total kill point dan pastinya mereka sekarang udah mau mencari lagi plus satunya nih di mana nih satu player tadi yang mereka sempat spot gitu. Ada satu player yang masih bersembunyi di bawah sana, masih belum ketahuan juga, tapi Vian mungkin akan berusaha untuk bergerak secara perlahan, nggak mau terlalu membuka badannya untuk mencari informasi. Bahkan satu player yang berada di bawah itu masih belum terdeteksi, tapi ternyata Vian terkena beberapa tembakan dan refleks dari Vian cukup cepat untuk langsung menghindar dan tidak berhasil untuk di take down. Satu player dari GPX diutus untuk berenang-renang di bawah sana mencari informasi, atau satu player yang masih tertahan itu ada tim 88 Esports Chinonix, termakan oleh Blue Zone juga tapi masih belum ter-take down. Tapi ternyata fight pun cukup mulai pemanas. Di sisi yang lain Alter Ego bertemu dengan Grimsdon. Grims kayaknya udah rata kah? Udah rata kah? Kayaknya sih ya, karena udah nggak ada lagi gitu di sekitar Alter Ego ini dan udah 14 tim yang tersisa. Harusnya sih udah ya, karena Alter Ego juga udah belum. Masih ada 2 playernya lagi di seberang sana ya, seperti yang tadi sudah kita lihat. 6 kill point juga sudah mulai dikantongi oleh tim Alter Ego. Salah satu tim juga yang punya tingkat agresif yang tinggi juga ya, sudah bisa mengamankan kill point sebanyak itu. Sementara itu tim Ox Series Blood Rain pun di belakang sana juga sudah mulai diendus keberadaannya oleh tim Alter Ego. Benar sekali. Kalau kita lihat Dewa United kali ini yang bakal bertemu dan bergesekan dengan Victim, sudah mulai ada satu player yang berhasil take down, Pinky di depan sana, dan bahkan ada beberapa molotov follow up untuk dilontarkan dari para player Dewa United. Insane memberikan pressure terus juga ke arah player di depan sana, Victim Reaper, tapi ternyata counter shoot masuk ke arah salah satu player Dewa United. Reaksi tertumbangkan, dan ini adalah hal yang cukup menarik juga. Trading knock terjadi 1-for-1 situation, tapi ada suara lintingan granat dan belum cukup. Splash damage-nya yang cukup kuat, cukup dalam damage-nya, masih belum bisa menumbangkan para player dari Victim. Hanya sedikit gertakan kembali dilakukan oleh seorang Rans Insane. Yoi, dan lagi-lagi terus-menerus mereka memberikan gertakannya guna untuk bisa mengusir lawan-lawannya atau bahkan membuka momentum untuk bisa mereka menangkan posisi tersebut ya, karena mereka tadi posisinya juga harus menyelamatkan rekan-rekan mereka sendiri. Sementara itu tim GPX juga mulai diendus keberadaannya oleh seorang Stardust sendiri dari tim Dewa United yang sekarang sudah mulai mau mencari spot yang aman lagi, yang nyaman untuk dia bisa mungkin memberikan perlawanannya ke arah tim GPX. Bener banget.
Dan di sisi lain juga Rubik kali ini udah harus kehilangan seorang Shea mendapatkan sebuah rumah di bagian bibir circle dan tanpa disadari ini udah masuk fase keempat dan 19 menit sudah berlalu, masih ada 13 tim yang bertahan, namun memang nggak semua tim itu lengkap, ada beberapa tim yang sudah mulai rontok juga playernya, sudah pincang sebelah, tapi seenggaknya mereka masih bertahan dengan jumlah kuantitas player yang ada, masih berusaha untuk memaksimalkan dan menambah kembali survival time mereka. Seperti halnya player-player yang sudah mulai kita spot tadi ya. Sementara itu kita mulai bergeser sedikit ke arah tim C9, Capital 9X kita. Tim nomor 4 yang kali ini posisinya sebenarnya masih lumayan sedikit aman. Mereka udah mulai mengendus juga keberadaan dari tim One Uno. Sementara itu circle selanjutnya sudah mulai terbuka juga, Cijel. Menuju ke arah Pulau Charlie di arah-arah sebenarnya compoundnya itu nggak terlalu banyak ya di sana. Mungkin ada sekitar 3. Ya. Ada beberapa kempon-kempon kecil ya yang bisa dimanfaatkan dan bisa jadi perebutan sih. Cuman memang itu mayoritas atau 80%-nya adalah open field di sekitaran ruins dan itu pasti ada beberapa high ground dan lower ground yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ini bakal sulit sih menurut gue untuk para tim yang masih berada di pulau seberang dan belum melakukan penyeberangan ke arah Pulau Charlie pastinya. Seperti kali ini kalau kita lihat dari Boom yang masih menahan pergerakan Onyx Glory, nggak bisa bergerak secara leluasa, satu player bisa di take down dan bahkan ada Jesse yang terspot di depan sana oleh seorang Relin, diberikan beberapa pressure tapi sepertinya di belakang batu itu masih bisa di revive Don. Harusnya ya, tapi mereka harus mulai bergegas ya karena lagi-lagi ini zona kelima udah mulai sakit banget dan that's it. Relin pun langsung saja membuka tembakannya ke seberang sana, mendapatkan satu player dari tim Onyx Glory dan Relin pun nggak mau banget untuk bisa menyudahi peperangan tersebut. Dia benar-benar masih ngelok ke arah 2 player dari tim Onyx Glory sendiri. Sementara itu dari Mute juga akan mulai mencari posisinya lagi yang lebih aman lagi, tapi Mute di sana ada knockdown sudah mulai diamankan oleh para lawan-lawannya dari sana sendiri. Jesse pun juga sudah mulai men-spot keberadaan dari para player dari tim Boom Artemis kita. Benar sekali, trading knock terjadi satu sama lain antara Onyx Glory dan juga Boom Artemis. Tony nampaknya tidak bisa diselamatkan, masih cukup jauh, tapi Relin dengan susah payah bergerak ke arah depan. Relin pun hilang dari map. Ini adalah blue zone yang cukup menyakitkan. Lihat DPS-nya, sepertinya sudah bakal sulit banget untuk bisa dipertahankan. Lopinas hanya memiliki 5 first aid. Seberapa lama dia bisa bertahan? Mampukah bisa menambah placement point mereka? Harusnya nggak terlalu lama ya, karena Halimah apa daya 5 ya, hanya 5 aja itu nggak cukup untuk bisa menahan laju dari Bluzon dan juga laju peperangan yang sudah mulai dibangun oleh para tim-tim yang lainnya, seperti halnya tim Victim yang sudah mulai terpres oleh tim Beletron sendiri ya. Tim Beletron pun juga langsung saja mau menghentaskan satu persatu player dari tim Victim sendiri, menyisakan 2 player aktif sepertinya dari tim Victim sendiri dan that's it. Tim Beletron Ace benar-benar menghentaskan satu squad, yaitu tim Victim. Yes, benar, langsung diratain begitu saja, tapi tantangan baru sudah mulai datang lagi untuk Beletron. Baru selesai satu pertikaian, tapi di depan sana sudah mulai dihadang kembali oleh beberapa tim yang mulai melontarkan peluru-peluru panas. Harus sedikit berhenti dulu di belakang sebuah rumah, membuka smoke, membuka setup kembali untuk membuat tim Beletron bisa melakukan penyeberangan dengan aman dan nyaman. Sementara itu mereka pun juga sudah mulai aware dengan keadaan sekitar mereka, di manakah titik-titik yang possible ada lawan-lawan mereka sendiri. Sementara dari tim C9 sendiri, seorang Scarlet berhasil untuk bisa melakukan usaha revive ke arah rekannya, tapi lihat spray through the smoke dari tim Beletron Ace menghentaskan perjalanan mereka. Oh my god, Beletron di game kedua ini sudah mulai kembali menggila sepertinya. Yes, kembali menggila, tapi kalau kita lihat perjuangan mereka nampaknya tidak mudah. Masih ada beberapa tim yang terus-menerus memberikan pressure karena tim Beletron. Di situ ada One Uno Nevin yang ternyata masih survive juga. 3 tim tersisa, GPX, One Uno Nevin dan juga Beletron. Bahkan Circle berpihak untuk tim GPX, Don.
Oh my god, oke. Walaupun sebenarnya Wan Unom, punya posisi yang cukup dekat dengan circle, tapi mereka harus ngeluarin smoke-nya yang cukup tebal ya, karena lagi-lagi nih open banget. Sementara itu di sebelah kanan mereka ada tim Beletron yang nampaknya punya kesulitan yang paling ini nggak sih, yang paling berat nggak sih untuk zona sekarang? Yes, lumayan berat karena satu player berhasil dihentakkan, Put itu tertangkap di depan sana, Baby juga tertangkap, ini bakal sulit banget untuk tim Beletron. Tapi kalau kita lihat mereka perlu berusaha dengan semaksimal mungkin. Ada Blue Zone yang sudah mulai Dibakar. menyelimuti mereka, dibakar juga Baby lah. Itu darahnya deras banget, berhasil melakukan tapi tidak cukup waktunya, menyisakan 2 tim kali ini GPX versus One Uno. Oh my god, alright, kita akan langsung saja melihat menuju ke end game dari game kedua kita di Sanhok kali ini. GPX seorang Candy pun juga sudah mulai terknockdown. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya yaitu Angle hanya tersisa seorang diri harus menghadapi One Uno yang mempunyai kekuatan lebih, yang bisa mendapatkan winner chicken dinner kita di game kedua ini. One Uno. What? Back to back winner chicken dinner berhasil ditabrak oleh One Uno Neven. Ini gila banget, this is insane banget, gokil banget, back to back loh. Dan Oh my god, ini nggak terdeteksi pergerakan dari One Uno sejauh map Sanhok bergulir. Gua nggak terlalu banyak melihat pergerakan dari One Uno. Memang